Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nindita Safadilami Putri dari kelas 11 MIA 2. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bidang militer pada masa Bani Umayyah. Sebelumnya, apa sih itu militer? Dikutip dari Wikipedia, secara umum militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata, dan yang pasti terdiri dari para prajurit atau serdadu. Nah, itu kan bidang militer secara umum. Sekarang kita bahas bidang militer pada masa Bani Umayyah. Bidang militer pada masa dinasti Umayyah itu gimana sih? Bidang militer pada masa dinasti Bani Umayyah itu berbeda dengan bidang militer pada masa khalifah lain loh. Seperti contohnya pada masa Utsman bin Affan, bela tentara itu muncul atas kesadaran sendiri untuk melakukan perjuangan. Tapi kalau misalnya pada masa dinasti Bani Umayyah, mereka itu semacam seperti dipaksakan gitu. Dinasti Bani Umayyah ini memiliki ketentuan militernya sendiri. Ketentuan ini dibuat sesuai dengan kebijakan politik Arabisasi di dinasti Umayyah. Awalnya, angkatan bersenjata hanya terdiri dari orang-orang Arab atau unsur Arab. Tetapi setelah wilayah kekuasaan meluas sampai ke Afrika Utara, orang luar pun, terutama bangsa Barbar, bisa turut ambil bagian dalam kemiliteran. Bidang militer pada masa dinasti Bani Umayyah itu mempunyai organisasi loh. Organisasinya itu terdiri dari pertama, Angkatan Darat atau Al-Jun, kedua, Angkatan Laut atau Al-Bahriyah, ketiga atau yang terakhir yaitu Angkatan Kepolisian atau Asyurtoh. Pada saat masa Abdul Malik Ibnu Marwan, pada saat itu diberlakukannya Undang-Undang Wajib Militer atau Nidom At-Tajdid Al-Ijbari. Nah, pada saat itu juga bala tentara diberikan fasilitas. Fasilitas yang diberikan pada saat itu adalah 1. Kuda, 2. Baju besi, 3. Pedang, dan yang terakhir adalah panah. Ada fakta menarik yang aku dapetin di bidang militer pada masa dinasti Bani Umayyah. Fakta menarik itu adalah Angkatan Laut yang sesungguhnya telah dirintis oleh Muawiyah sejak masa Umar. Angkatan Laut itu dirintis selagi ia akan melakukan penyerangan ke negeri Romawi melalui jalan laut. Kemudian pada masa Utsman, usahanya itu dilanjutkan dengan pembentukan angkatan musim panas dan musim dingin. Nah, semenjak ia resmi menjadi Khalifah Umayyah, dari situ mulai diusahakan pembuatan kapal-kapal perang. Kapal-kapal perang itu berfungsi guna menangkis serangan armada Bizantium serta keperluan sarana transportasi dalam usaha perluasan kekuasaan ke daerah-daerah lain. Ngomongin tentang perluasan daerah juga salah satu perkembangan bidang militer pada masa dinasti Umayyah loh. Sekarang kita akan membahas tentang futuhat atau ekspansi atau yang biasa kita sebut adalah perluasan daerah. Yang pertama yaitu adalah perluasan ke Asia Kecil. Itu dilakukan oleh Muawiyah dengan ekspansi ke Imperium Bizantium dengan menaklukkan Pulau Rhodes dan Kreta pada tahun 54 Hijriah. Nah, setelah 7 tahun, akhirnya Yazid berhasil menaklukkan kota Konstantinopel.
Yang kedua, perluasan ke Asia Timur. Muawiyah menaklukkan daerah Khorasan Oxus dan Afghanistan Kabul pada tahun 674 Masehi. Pada masa Abdul Malik, ia menguasai daerah Balkh, Bukhara, Khawarizm, Fergana, Samarkand, dan sebagian India, yaitu Balochistan, Sind, Punjab, dan Multan. Perluasan ke Afrika Utara, dikuasainya daerah Tripoli, Fezzan, Sudan, Mesir pada tahun 670 Masehi. Yang ketiga atau yang terakhir, perluasan ke barat pada zaman Walid. Ia mampu menaklukkan Jazair dan Maroko pada tahun 89 Hijriah. Tahun 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad sampai di Gibraltar atau Jabal Tariq. Dan tahun 95 Hijriah akhirnya Spanyol dikuasai. Dan akhirnya juga Cordova terpilih menjadi ibu kota provinsi wilayah Islam di Spanyol. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.